Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di ibadah minggu, mari kita akan bersama minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara online. Kami bersyukur untuk pertemuan kami saat ini walaupun terbatas, namun kami percaya kuat kuasa Allah akan terus memberkati kami sehingga khususnya hari ini kami bersekutu di rumah kami masing-masing untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap kami dalam pimpinan Roh Kudus sehingga melaluinya kami semakin bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang kami kasihi, saudara yang saat ini berada di rumah masing-masing dengan segala keadaan yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi akan sukacita, semangat dan damai sejahtera kita untuk bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terkhusus saat ini, pagi hari ini, dengan penuh sukacita kita akan bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari betul betapa kurang nyaman bila mana kita berada di rumah karena tidak bisa berjumpa dengan saudara kita. Namun tidak mengurangi sukacita kita sekali lagi bahwa persekutuan kita di dalam Yesus Kristus akan senantiasa dalam damai sejahtera, bahkan dilimpahkan sukacita. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, terkhusus bagi saudara yang ada di rumah masing-masing, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu yang kami kasihi. Firman Tuhan pada ibadah minggu tanggal 27 Juni 2021, yaitu saya beri judul tentang hidup berbuah menurut kehendaknya. Hidup berbuah menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23, firman Tuhan demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada semua orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Matius merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang percaya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana hidup kita harus berbuah sesuai dengan kehendaknya. Beberapa waktu lalu kita merenungkan tentang kehidupan orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk bertumbuh. Kita tahu bahwa pertumbuhan di dalam kerohanian kita, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah demi dan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, bertujuan dan berorientasi terhadap kehidupan kita. Namun kita pun tidak hanya diminta, dikehendaki oleh Allah bertumbuh secara pribadi, demikian juga Tuhan menginginkan supaya kita berbuah bagi kemuliaan-Nya, supaya kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tidak hanya semata kita memikirkan tentang hidup diri kita,
pertumbuhan demi dan untuk kita semata, namun di kehidupan kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 atau 2 hal pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, berkenaan tentang hidup berbuah menurut kehendaknya. Yang pertama, sesuai dengan arti daripada firman yang disampaikan melalui perumpamaan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu perumpamaan penabur. Yang pertama, kita mengambil kebenaran tentang kita dapat berbuah bila mana memberi diri dalam kebenaran firman. Mari kita merenungkan hal ini, memberi diri untuk kita menerima akan kebenaran firman. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu bukan sesuatu yang sederhana bila mana kita memahami untuk menerima kebenarannya. Hal ini tidak hanya berbicara tentang setiap waktu, setiap saat, mungkin dalam pertemuan maupun kegiatan ibadah kita sekedar mendengar, namun menerima akan kebenarannya. Kita memberi diri dalam kebenaran firman. Dalam perumpamaan itu kita memahami betul bahwa ada jenis pribadi atau diri orang-orang saat mereka menerima firman. Mereka diumpama seperti di pinggir jalan, yaitu saat mereka menerima benih, tidak lama kemudian justru akan hilang karena mereka tidak mengerti dan kemudian benih itu dirampas. Kedua, ada tipe atau pribadi jenis seperti tanah di bebatuan di ayat yang ke-20. Hal ini berbicara ketika benih itu ditaburkan di tanah bebatuan, maka tidak lama tumbuhan itu namun tidak memiliki akar yang kuat, bahkan sebentar saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga jenis pribadi seperti tanah yang disemak duri. Ketika benih itu ditaburkan pada semak duri, tanah yang ada di sana dan di sekitarnya ada semak duri, maka sangat mungkin bahwa suatu kali saat ketika duri itu bertumbuh, maka benih itu akan terhimpit dan kemudian mati. Hal ini memberikan arti bahwa ada tipu daya, bahkan rasa kehidupan dalam kekhawatiran saat seseorang itu menerima firman. Dan kemudian oleh karena tipu daya serta kekhawatiran yang menguasai hidupnya, maka benih itu tidak menjadi bertumbuh dengan baik, bahkan mati. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tanah yang diinginkan seperti halnya yang diinginkan Tuhan, yaitu tanah yang baik di ayat 23. Di mana ketika benih itu ditabur pada tanah yang baik, yang subur, yang siap untuk menerima firman, benih itu, maka hasilnya tumbuh menjadi tunas yang baik, bertumbuh bahkan mampu untuk berbuah. Demikianlah mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kemudian firman itu bertumbuh serta berbuah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan itu pun memberikan arti sesungguhnya bahwa firman atau benih yang ditabur adalah benih yang memiliki kuasa dalam kehidupan umat manusia. Benih yang memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan. Dan di situ benih akan pasti bertumbuh. Hanya tinggal bagaimana media atau tanahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak seperti halnya yang dikehendaki Tuhan, bahwa hidup kita saat menyediakan diri, memberi diri, dan menerima setiap kebenaran firman itu, maka di dalamnya kita menyediakan diri dalam firman itu. Yang dimaksudkan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati, kita perlu untuk menyiapkan hidup kita terbuka melalui dan untuk menerima firman itu. Bahkan kita menerimanya hari demi hari dalam kehidupan kita. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini memiliki nilai yang sama, bahwa saat kita menyiapkan hidup kita terbuka dalam kebenaran firman itu, bahkan hari demi hari kita membuka diri menerimanya, maka kita percaya bahwa firman itu bukan diucap oleh manusia yang terbatas waktu, bahkan tidak memiliki kuasa sekalipun. Namun firman itu diucapkan melalui mulut Allah dalam Matius 4 ayat 4 yang dikatakan bahwa hidup kita bukan hanya sekedar dari roti saja, namun firman yang keluar dari mulut Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas, bahkan mampu mengubah setiap kehidupan kita, memiliki kuasa yang luar biasa, bahkan tidak pernah lekang oleh setiap waktu dan musim. Demikianlah kita. Bahwa firman itu seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ditanam, ditabur dalam kehidupan kita. Dan firman itu dari benih yang tidak fana. Dan itu akan bertumbuh kekal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa firman yang kita terima dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mengajak mari kita membuka diri kita, diberkati melalui firman-Nya setiap waktu. Menyediakan diri untuk membuka dan menerima firman, berarti firman itu pun akan bertumbuh dalam hidup kita. Firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita, hidup dalam kehidupan kita setiap waktunya. Dan berarti hari ini hal itu juga menyerahkan diri. Kita memberi diri, menyerahkan diri untuk mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Saat kita menyediakan diri menerima firman dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita pun menyiapkan diri, menyerahkan diri untuk mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita. Saat kita menyediakan diri menerima firman itu, bahkan memberi diri dengan segala kerendahan hati kita, membiarkan firman itu bertumbuh dalam hidup kita, maka hidup kita pun mengalami pembaharuan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, namun kita justru mengalami pembaharuan dalam budi kita, dalam hati pikiran kita, untuk kita semakin waktu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita mengalami progres, mengalami perubahan, mengalami kehidupan yang semakin luar biasa di hadapan Tuhan, dan melaluinya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, seberapapun kehidupan kita di hadapan Tuhan, segala apapun yang menjadi masa lalu hidup kita, ataupun saat ini sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat dan marilah serahkanlah hidup kita di dalam firman itu. Karena firman itu akan memampukan hidup kita, membaharui hidup kita, memberikan sukacita serta damai sejahtera yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Jalan hidup kita tidak seperti yang dikerjakan, dilakukan dengan segala macam hidup yang ada di dunia ini. Namun hidup kita semakin serupa dengan Allah. Pikiran hati kita, kehendak kita, tutur mulut dan hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku, di tengah kita menghadapi pandemi saat ini, atau saat ini sedang kita mengalami sakit, dimanapun kita berada, percayalah, saat firman itu tinggal dalam hidup kita, maka firman itu menguatkan hidup kita. Kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Ada pemulihan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita.
Dan justru ketika saat ini kita diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang demikian ini, yang tidak menguntungkan bagi kita, namun sesungguhnya Tuhan menginginkan supaya kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui kondisi saat ini, kita mampu menjadi kekuatan dan semangat bagi setiap saudara kita, sesama kita, orang terdekat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Bapak, Ibu, Saudara, begitu luar biasa firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saat kita menerima firman itu, memberi diri menerima firman itu, berarti saya dan Bapak, Ibu, Saudara bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaannya terus menerus setiap waktunya. Tidak kenal musim. Saat kita menerima firman itu mengubahkan hidup kita, memampukan kita, memberikan kesanggupan bagi kita untuk setiap waktu, setiap masa, setiap musim sekalipun kita mampu berbuah bagi banyak orang. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya. Firman yang kita terima bertahan sampai selama-lamanya. Yang artinya saat firman itu menguasai hidup kita dan kita menerima hidup kita berubah dalam kehidupan kita, maka sampai selama-lamanya firman itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sediakan diri kita untuk menerima firman itu. Olehnya kita akan mengalami perubahan, pembaharuan dalam hidup kita hari lepas hari. Tidak semakin turun, tetapi hidup kita semakin mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Bahkan melalui hidup kita, kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak menjadi lesu, tetapi menambah semangat. Kita tidak menjadi putus asa, tetapi memiliki pengharapan yang kuat. Kita tidak mudah digoyahkan karena firman itu. Justru kita semakin teguh berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenarannya kekal sampai selama-lamanya. Rumput akan menjadi kering dan terbakar. Namun firman Allah akan selama-lamanya dan sampai selama-lamanya tinggal tetap dalam hidup kita. Ini adalah kebenaran yang pertama. Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua, saat kita dikehendaki oleh Allah untuk berbuah sesuai dengan kehendaknya, maka yang kedua, kita tahu bahwa seperti halnya yang menjadi rencananya dalam hidup kita, kita mampu berbuah bagi kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akibat bahwa firman itu yang sudah tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka firman itu akan memengaruhi kehidupan kita. Karena firman itu adalah kuasa dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kebenaran yang disampaikan, bahwa Tuhan Yesus melalui perumpamaan penabur memiliki sebuah pesan khusus bahwa setiap pribadi yang berbuah, setiap orang percaya yang mengasihinya berbuah memiliki karakteristik, sifat-sifat tertentu yang harus kita mengerti bersama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap pribadi yang tinggal di dalam firman itu, setiap orang dengan segala perbedaan sifat, karakter, watak, pikiran, dan kehendaknya, sekalipun itu berbeda, namun saat firman itu tinggal dalam hidup kita, kita harus tahu dan memahami bahwa yang mengerjakan firman itu dalam hidup kita adalah pribadi yang sama. Pribadi yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun watak, pikiran, selera, bahkan cara yang kita tempuh berbeda, namun kita harus memahami bahwa yang bekerja dalam kehidupan kita adalah pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan ke-6 kita melihat dan memperhatikan bahwa dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita tahu sekalipun ada banyak rupa-rupa pelayanan dan karunia yang dikerjakan oleh setiap orang percaya,
Mungkin kita melakukan dan diberikan karunia yang berbeda-beda di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memahami bahwa ada pribadi yang sama yang mengerjakan dalam firman itu dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita tahu bahwa kita menyadari setiap pribadi adalah berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan ada tinggal dalam hidupnya. Sehingga bagi kita harus memahami ada satu pribadi yang bekerja di antara kita, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita dikehendaki untuk berbuah bagi banyak orang. Tuhan pun memberitahukan kepada kita. Tuhan memperlengkapi kehidupan kita dengan berbagai macam jenis sesuai dengan kemampuan kita. Berbagai macam jenis karunia sesuai dengan kemampuan dan anugerahnya bagi kita. Roma 12 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita memahami betul ketika firman itu tinggal dalam hidup kita, mempengaruhi segala hidup kita, mempengaruhi segala pikiran dan hati kita, maka kita harus memahami bahwa Tuhan pun mengaruniakan kepada kita sesuai dengan kehendaknya untuk kita berbuah bagi banyak orang. Melalui setiap karunia, talenta, pelayanan yang kita kerjakan, ingatlah kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang bisa kita mampu, yang kita punya, apa yang menjadi milik kita dan hidup kita, persembahkanlah untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Apapun yang kita miliki, ingat bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah semata-mata sesuai dan berdasar anugerahnya. Bukan karena kecakapan, kemampuan, kesanggupan, bahkan apa yang kita miliki. Namun semua karena anugerah daripada Tuhan. Bersukacitalah karena kita diberikan kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Memberi dan berbuah bagi banyak orang. Karena apa yang ada dalam hidup kita dikehendaki Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saat kita berbuah bagi banyak orang, buah itu menjadi berkat yang sama bagi banyak orang. Di dalam Roma pasal 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita mengejar buah yang kita hasilkan adalah buah untuk membangun banyak orang. Apa yang mampu dan bisa kita lakukan adalah kesempatan untuk kita membangun kehidupan banyak orang. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita mengejar buah itu dan menghasilkan buah itu. Sehingga melaluinya kita mampu menjadi berkat, membangun banyak orang oleh karena keberadaan dan kehidupan kita. Sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita berdiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dan naikkan sujud. Biarlah firman itu tinggal di dalam kehidupan kita, bertumbuh dalam hidup kita, berbuah bagi kemuliaan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu tinggal dalam hidup kami seperti tanah yang baik, yang subur itu, sehingga bertumbuh dalam hidup kami, berbuah melalui hidup kami, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah atas kami, dan demikianlah pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan Tuhan Yesus melalui berkat, kemurahan, kasih, damai sejahtera Allah yang mengalir menguasai kehidupan jemaat-Mu saat ini dan terus ada di rumah masing-masing. Kemurahan dan kasih Allah menyertainya serta keberuntungan dan keberhasilan menguasai dan memberkati dalam kehidupan-Mu. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah
Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyatakan berkat. Haleluya.